disciple transforming lives. Shalom gereja Tuhan. Saya bersyukur saya bisa diberikan kesempatan untuk bisa membagikan firman Tuhan yang lahir dari sebuah perenungan yang setelah kurang lebih mungkin 2 minggu terakhir ini saya mencoba menuangkan segala sesuatu dan saya berdoa setiap kita hari ini akan menerima sebuah impartasi, menerima sebuah inspirasi, pewahyuan yang baru daripada Tuhan kita sendiri. Amin. Mari kita buka firman Tuhan di Kejadian 1 ayat yang ke-26. Sebelum kita baca Kejadian 1 ayat 26, izinkan saya menyampaikan bahwa setiap goal daripada kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Goal daripada kehidupan kita sebagai orang-orang percaya adalah menjadi semakin serupa dengan Kristus, semakin mirip, semakin membawa terang kemuliaan Tuhan di mana-mana. Ya, nah kita mau lihat hari ini saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan cuma sering mengajar tentang teori, tapi Dia Allah yang walk the talk. Amin. Dia Allah yang walk the talk. Dia nggak cuma mengajar segala sesuatu berdasarkan teori, tapi Dia menjalankan kehidupannya sendiri. Dan dari kehidupannya, Dia adalah Allah yang berkomunitas. Kita lihat sama-sama di dalam Kejadian 1 ayat yang 26. Dikatakan seperti ini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Katakan sama-sama kita. Dari sini kita lihat Allah kita ini Allah yang Tritunggal, betul ya? Ada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Allah yang kita sembah pertama kali memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang berkomunitas. Kita. Dia tidak menyatakan dirinya sebagai aku, baiklah ku jadikan. Menurut gambar dan rupaku, enggak seperti itu saudara. Tapi pada waktu menciptakan manusia, Dia menciptakan dan memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang berkomunitas. Kita. Artinya apa? Manusia memang diciptakan seturut segambar dengan rupa Kristus. Dan ini yang menjadi goal kita sama-sama saudara, bahwa kita perlu menjadi makhluk sosial. Kita perlu memiliki komunitas. Dia Allah yang berkomunitas, kita pun juga harus berkomunitas. Makanya karena Tuhan tahu setiap kita itu craving, haus, lapar akan kehidupan yang berkomunitas. Dia izinkan setiap kita, setiap manusia lahir dari sebuah keluarga. Sebuah keluarga pun juga gak bisa hidup sendirian, makanya ada yang namanya RT, makanya ada namanya RW. Negara pun gak bisa sendirian saudara. Geolocation is very very crucial hari-hari ini. Kita perlu bersahabat dengan negara-negara tetangga. Makanya ada istilah ASEAN. Makanya ada G20. Makanya ada United Nations. Mangan orang mangan yang penting ngumpul. Betul ya? Kita ini tercipta sebagai makhluk sosial. Nah, ternyata iblis hari-hari ini melangsungkan serangan-serangannya dengan begitu gencar, mencoba menyerang sisi ini, saudara. Dia tahu lifestyle-nya Tuhan yang seringkali community centris, dia serang sedemikian rupa. Dan dia menyerang dengan lifestyle-nya iblis. Saya mau ajak kita sama-sama melihat apa lifestyle-nya iblis. Kita buka sama-sama di dalam Yesaya 14 ayat yang ke-13. Yesaya 14 ayat 13 sampai 14 saudara. Dikatakan seperti ini, Yesaya 14 ayat 13 sampai 14. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, engkau di sini bicara tentang Lucifer, iblis. Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara.
Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Kita lihat sama-sama dari 2 ayat ini aja ada 5 kali kata aku disebutkan. Dari sini kita tahu lifestyle-nya iblis adalah egosentris. Very, very self-centered. Very, very self-centered. Amsal 30 ayat 15. Saudara nggak usah ditampilkan ayatnya, kita dengan cepat saja dikatakan si Lintah mempunyai 2 anak perempuan. Lintah punya nama loh, anak perempuan. Yang pertama namanya Untukku, yang kedua Untukku. Jadi kita lihat di sini yang namanya nature daripada sebuah dosa adalah egosentris. Kehidupan yang semua dunianya itu terpusatkan kepada untukku dan untukku. Me, myself, and I. Me, myself, and I. Untukku dan untukku. Anak kecil, saya punya 3 orang anak hari ini. Kalau saya beliin yang satu snack, gak usah diajarin untuk dia mempertahankan snack yang dia terima itu untuk dirinya sendiri. Saya mesti ajarkan dia ulang-ulang. Untuk dia itu bisa belajar untuk sharing. Berbagi dong sama kakaknya. Berbagi, will you share with daddy? Daddy boleh minta gak? Berulang-ulang saudara. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang sudah punya anak mengerti apa yang saya maksudkan? Gak usah diajarin, otomatis ahli banget langsung. Gak ada sekolahnya, langsung lulus. Karena setiap manusia terlahir dalam dosa. Dan saya percaya dalam kehidupan kita yang hari-hari ini kita juga hidup dikelilingi oleh banyak teknologi. Ada banyak aplikasi-aplikasi yang diciptakan. Tapi saudara, biar gimana pun juga, sampai kapanpun juga nggak akan ada keluar aplikasi yang waktu dipencet, keluar ada tangan yang memeluk gitu. Nggak akan ada. Nggak akan ada aplikasi yang keluar, waktu dipencet keluar tangan kemudian tapping on our shoulder, well done. Nggak mungkin saudara. Sampai kapanpun, human touch is everything. We all need human touch, betul? Nah, iblis mencoba merusak ini saudara. Iblis mencoba merusak gaya hidup community centris. Dirubah semuanya menjadi egosentris. Pandemi apalagi menyebabkan semakin banyak orang-orang yang akhirnya withdrawal. Nah, hari-hari ini ada yang namanya hikikomori. Ada istilah hikikomori. Ini bukan istilah orang Jember, tapi ini istilah orang Jepang. Ini menjadi sebuah fenomena, menjadi sebuah PR besar daripada pemerintahan negara Jepang, saudara. Hikikomori ini artinya adalah extreme social withdrawal. Extreme social withdrawal. Nanti boleh dibuka ya, setelah ibadah ini aja. Jangan sekarang dibuka Google-nya. Tapi waktu saudara, Bapak Ibu saudara mengetik hikikomori, langsung keluar foto-foto yang orang-orang yang hidupnya sendirian. Menarik diri dari kehidupan sosial. Dan jangan kaget saudara. Average daripada penderita hikikomori umurnya adalah 31 tahun. Jadi ini dialami oleh orang-orang muda. Dengan ditambahnya pandemi, kenaikan hikikomori ini dituliskan dalam satu buah research, 2,7% dari populasi Jepang. Bahkan diprediksi bisa double the numbers. Karena orang-orang hikikomori ini sulit terdeteksi oleh pemerintahan Jepang. Dan mulai keluar merambah ke negara-negara yang lain. Negara-negara maju seperti Amerika, Australia, United Kingdom, Prancis, Spanyol, China, South Korea. Ada banyak negara-negara yang hari-hari ini mengalami hikikomori seperti gelombang tsunami di mana-mana saudara.
Mereka menamakannya kalau di negara-negara barat dengan nama the shut-ins. Shut-ins. Jadi mereka betul-betul extreme social withdrawal. Dan negara-negara yang penduduknya memiliki level individualisme yang sangat tinggi, di sana ternyata kekristenan sulit bertumbuh. Di negara-negara Eropa kita tahu waktu abad 14, keluar gaya Renaissance yang begitu mendominasi. Sehingga keluarlah negara-negara Eropa ini dan mulai menjajah negara-negara sekitarnya. Kita kena imbasnya kan, Indonesia. Kita dijajah oleh 3 negara. Bahkan hari-hari ini di negara-negara Eropa, ada banyak gereja-gereja yang dulu menjadi pusat daripada kebangunan rohani. Hari-hari ini mereka mengalami yang namanya perubahan fungsi daripada gereja. Mereka enggak lagi menjadi tempat ibadah, tapi mereka menjadi tempat diskotik, bar, tempat ngafe, tempat nongkrong dan lain sebagainya. Ramainya bukan hari Minggu, tapi ramainya malam Minggu. Sangat disedihkan sekali, saudara. Memang sejalan sih dengan apa yang dituliskan di Alkitab. Matius 24 menyatakan di akhir zaman, kasih kebanyakan orang semakin dingin. Kejadian 2 ayat 18 mengatakan seperti ini, saudara. Dalam masa penciptaan, pertama kali kata tidak baik keluar dari mulut Allah. Dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. It is not good for man to be alone. Atau saya bisa artikan juga, it is not good for man to be lonely. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Gak baik untuk lonely, saudara. Dan ayat ini seringkali memang kita dengar pada saat pemberkatan pernikahan. Tapi bukan berarti orang yang hari ini belum menikah, buru-buru pengen cepat menikah karena dengar ayat ini. Bukan. Percayalah saudara, saya udah menikah 14 tahun. Selama 14 tahun saya mengalami masa-masa kesendirian. Pernikahan gak pernah jadi sebuah jaminan bahwa kehidupan seseorang menjadi tidak lagi lonely. Ada banyak di sana sini kehidupan pernikahan yang suami dan istri jadinya individualis. Masih ada, saudara. Yang seharusnya ngobrol pas lagi makan malam. Ada di kafe duduk bareng ngobrol lihat-lihatan, mereka semua sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Ini terjadi di mana-mana. Sampai akhirnya apa? Anak-anaknya pun juga sama. Dibius. Papa mama lagi sibuk main gadget. Mamanya sibuk, sampai akhirnya anak-anaknya juga duduk dengan gadgetnya sendiri. Itu loneliness, saudara. And bear in mind, gadget merupakan sebuah adiktif, langkah awal untuk sebuah adiktif yang jauh lebih besar lagi untuk anak-anak kita nantinya. Kalau satu kali anak kita terbiasa dibius dengan gadget, satu kali anak-anak kita pun juga akan terbius dengan adiktif obat-obatan ataupun website-website tertentu yang gak benar. Be very careful. Dari sekarang saudara, don't do life alone. Jangan sendiri. Tidak baik kata Tuhan. Tidak baik manusia itu sendiri saja. Kita lihat ayat Amsal 18. Amsal 18 ayat yang pertama. Dikatakan orang yang menyendiri mencari keinginannya. Amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang yang individualisnya tinggi. Orang yang menyendiri. Gak bisa dikasih nasihat. Gak bisa dikasih input, apalagi kritik.
Makanya hari-hari ini kita terbiasa dengan istilah baper. Saya percaya di GMS Tangerang ibadah jam 11 hari ini tidak ada orang yang baperan. Amin. Orang yang baper tuh kayak gimana sih? Orang yang sedikit-dikit ditegur, dia gak terima. Diminta tolong geser duduknya sama Asyar, dia gak bisa terima. Begitu ikut dalam pelayanan, bentrok sama WL-nya, sakit hati. Sudah dibuatkan saudara. Di kitab Amsal udah ada. Kok kita mengambil bagian dari pewahyuan ini? Ini pewahyuan yang kurang baik. Ini jelek. Jangan kita ambil, jangan kita wujud nyatakan di tempat ini. Amin. Jangan sampai kita jadi orang yang baper. Saudara pernah tahu dengan seorang aktor yang ternama dengan nama Heath Ledger? Ada yang tahu ceritanya? Dia memerankan sebuah peran yang krusial banget ternyata. The Dark Knights. Dia memerankan menjadi Joker. Tahu apa yang dia lakukan? Selama 3 bulan dia mengurung dirinya di apartemen yang mewah. Dia cuma baca skripnya. Dia memutuskan hubungan dengan semua interaksi yang ada di dunia luar. Dia baca skripnya berulang-ulang. Sampai akhirnya waktu betul-betul syuting. Wow, ini peran Christian Bale kayak seolah-olah kayak hilang. Tenggelam sama perannya daripada Heath Ledger. Dia menjadi Joker yang luar biasa sekali. Menjiwai sekali. Tapi ternyata Heath Ledger waktu selesai syuting, kehidupannya tetap gak berubah. Dia tetap terbiasa dengan kehidupan dia yang solitude, yang menyendiri. Extreme social withdrawal. Sampai akhirnya dia gak tahan dan akhirnya dia meninggal. Saking menjiwainya peran dari Joker. Ternyata gila beneran akhirnya. Kasian banget. Padahal ini merupakan sebuah aktor yang sangat bertalenta. Nah saudara, hari-hari ini kalau kita lihat sedang ada roh yang bekerja dengan luar biasa di akhir zaman, yaitu roh Kain. Roh Kain. Kita buka sama-sama di Yudas 1 ayat yang ke-11. Yudas 1 ayat yang ke-11. Yudas 1 ayat yang ke-11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah, perhatikan, menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Disebutkan dalam ayat ini ada 3 nama. Ada Kain, ada Bileam dan Korah. Nah, Bileam dan Korah, kesalahannya jelas tertulis dalam ayat ini. Bileam disebutkan oleh sebab upah, menceburkan diri dalam kesesatan. Jadi dia ini terima suap. Sedangkan Korah, dia ini memimpin sebuah pemberontakan. Nah Kain di ayat ini hanya disebutkan mengikuti, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Jalan yang ditempuh Kain. Kain ini lifestyle-nya apa sih? Coba kita sama-sama buka saudara dalam Kejadian 4. Kejadian 4. Apa yang Kain lakukan yang perlu menjadi warning buat kita supaya kita nggak mengikuti jalan hidupnya seperti Kain. Ayat 9 dikatakan seperti ini. Firman Tuhan kepada Kain. Di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang, perhatikan ya, hukuman yang diberikan oleh Tuhan kepada Kain. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya,
untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Perhatikan ayat 12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Saya pengen tahu dulu, ada berapa banyak dari kita yang suka dengan jalan-jalan? Saya suka, saudara. Suka traveling ya. Tapi travelingnya Kain ini beda dengan traveling yang biasa kita lakukan. Kain ini menerima hukuman, dia disuruh traveling terus menerus. Keliling deh kemana aja terserah. Pokoknya jadi pengembara di bumi. Tapi dia nggak bisa pulang seumur hidupnya. Ini hal yang hukuman yang sangat berat, saudara. Di New Living Translation dituliskan, from now on, no longer will the ground yield good crops for you, no matter how hard you work. From now on, nah ini ya, you will be a homeless wanderer on the earth. A homeless wanderer on the earth. Ini spiritnya Kain, roh Kain yang sedang bekerja di mana-mana. Gak bisa pulang. Seminggu sekali saya harus pergi melihat kepada proyek yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya. Saya harus traveling selama 2 malam. Terpisah dari istri dan anak-anak saya. Tapi 2 minggu yang lalu Tuhan mempercayakan saya dengan sebuah proyek yang ada di Jogja. Jadi mengakibatkan saya harus traveling selama 4 malam. Saya harus pergi keluar dari rumah selama 4 malam. Dan the best part, buat saya ya, the best part of going away is actually when I'm coming home. Hal terbaik yang saya bisa syukuri selama saya traveling 4 malam itu adalah momen waktu saya mau masuk ke dalam rumah. Coming home atau pulang is a wonderful thing. Pulang is a wonderful thing, saudara. Coming home is a wonderful thing. Buat saya sempat nginep di dalam hotel yang bintang 5 yang mewah sedemikian mewahnya, tapi tetap aja toilet terbaik adalah toilet rumah saya sendiri. Gak ada pengalaman mandi sebaik saya mandi di kamar mandi saya sendiri. Gak ada bantal terbaik yang ada di hotel manapun sebaik bantal saya sendiri. Kayak udah apet banget gitu sama bantal saya sendiri. Do you believe that pulang is a wonderful thing? Masih ada beberapa yang belum percaya. Oke, berapa banyak dari saudara yang tadi pagi bangun tidur, keluar dari selimut, mau bangun langsung lompat alto handstand gitu ya, langsung berdiri kayak gini. Wah, saya mau langsung pergi ke gereja. Gitu. Ada? Hari Minggu pagi semalam gitu ya. Pulang kayak mau bangun tidur tuh kayak nguletnya luar biasa sekali, lama gitu kayaknya kan. Pulang is a wonderful thing. To be at home is a wonderful thing. Gak bisa pulang, Kain gak bisa pulang seumur hidup. Itu sengsara sekali, saudara. Kita lihat di Alkitab, di Lukas 15, anak yang hilang. Waktu dia memutuskan untuk pulang, bapaknya memutuskan untuk bikin pesta besar. Now do you believe that pulang is a wonderful thing? Nah Kain gak bisa pulang seumur hidup. Makanya saudara kalau diperhatikan, korelasinya kemana? Korelasinya ternyata dia ini akan sesat. Terus menerus sesat dan memiliki masalah dalam hal keuangan. Sama seperti yang dituliskan di kitab Yudas tadi. Mereka memiliki masalah dalam hal keuangan seperti Bileam. Dan juga mereka sulit untuk bisa menundukkan diri. Bahkan dia memimpin pemberontakan seperti yang dilakukan oleh Korah. Saya merindukan setiap kita hari ini, milikilah tempat untuk saudara bisa pulang. Kita lihat sama-sama saudara masuk ke Matius 18, ayat 18 sampai 20.
Matius 18 ayat 18 sampai 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, katakan sama-sama saudara, sepakat, meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Ayat 20 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sekali lagi ya, biar lebih keras. Saudara-saudara, kita baca dalam hitungan ketiga ayat 20 saja. 1, 2, 3. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Coba katakan sekali lagi sama-sama, sepakat. Unity. Unity itu bukan uniformity, saudara. Untuk kita memiliki kesatuan hati, nggak perlu harus seragam. Unity is not uniformity. Gaya rambutnya harus sama, gaya pakaiannya, pakai sepatunya harus sama. Enggak harus. Kita bisa sepakat tetap. Amin. Nah, ini merupakan ayat yang barusan kita baca dari ayat 18, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di dunia ini juga akan terlepas di sorga. Ini merupakan ayat powerful bagi para pendoa. Setiap kali kita melakukan doa pribadi pun juga kita perlu mengucapkan ayat-ayat seperti ini, betul? Nah, yang menjadi permasalahan, kenapa seringkali doa-doa kita kok kayak belum menerima jawaban dari Tuhan? Kuncinya ternyata di sini, saudara. Passwordnya ternyata belum sempat kebuka. Passwordnya apa? Passwordnya ternyata sepakat. 2, 3 orang dikatakan. 2 orang. Nah, saya izinkan saya hari ini mau bicara kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah. 2 orang antara suami dan istri. Apakah Bapak Ibu sudah menjadi pasangan yang sepakat di hadapan Tuhan? Aduh, personality-nya nggak nyambung nih, Pak Audi. Suami saya ini introvert banget. Belajar tetap saudara untuk sepakat dengan suami yang introvert. Belajar untuk menerima perbedaan. Nggak harus jadi sama kok. Bineka Tunggal Ika, betul? Berbeda-beda, tapi tetap satu. Sepakatlah dalam kehidupan Anda, dalam rumah tangga, suami dan istri. Baru 3 orang, 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, kata Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah sepakat dengan anak-anak? Wah tapi Pak, hari ini anak-anak ini kan zilenial banget pola pikirnya. Ya saya udah kolonial. Saya udah baby boomers, mereka sih ya generasi alpha. Gitu ya. Belajar untuk menerima perbedaan, saudara. Nggak harus sama kok. Nah masalahnya kita ini sebagai orang tua seringkali kita menjadi ahli, mahir dalam memaksakan kehendak. Papa lawyer, kamu juga nanti harus jadi lawyer ya. Papa kuliah ekonomi, kamu juga nanti harus jago dagangnya. Papa dulu kepengen jadi dokter, tapi papa gagal. Kamu yang nanti jadi dokter. Kita terlalu mahir dalam memaksakan kehendak. Sehingga anak-anak kita mungkin potensinya bisa jauh lebih lepas lagi. Kalau saja mereka nggak dikekang oleh gaya parenting yang kita jalankan hari-hari ini. Hello, are you with me so far? Do you mudeng? Ingat 2, 3 orang berkumpul dalam namaku. Sepakat. Maka aku akan hadir di tengah-tengahnya. Saya percaya kehidupan keluarga yang di dalamnya ada kesatuan hati, ada kesepakatan. Tuhan pasti akan mengalirkan berkat-berkatnya. Amin. Dan pada saat ada keluarga yang sepakat, saya yakin komunitas
tempat keluarga ini tertanam pun akan menjadi komunitas yang dengan mudah terjadi kesepakatan di sana. Gerejanya pun akan dengan mudah terjadi kesepakatan di dalam gereja tersebut. Asal kata daripada sepakat di sini adalah sumfuneo, saudara. Sumfuneo. Makanya dari kata sepakat ini lahirlah kata-kata simfoni. Maka terlahirlah kata-kata harmoni. Gak pernah kan kita melihat ada grup band, drummernya iri sama keyboardis. Ataupun dalam sebuah orkestra gitu ya. Yang main cello ngambil partnya yang main bass atau apa gitu. Gak mungkin. Mereka datang dengan sebuah kesepakatan. Mereka datang dengan sebuah kesatuan hati. Maka terlahirlah simfoni yang indah. Catat saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang gemar mencatat, catatlah 3 agenda di dalam komunitas yang sehat. Ini yang perlu kita sama-sama lakukan. Setiap kita yang tadi ya, dalam keluarga terjadi kesepakatan, maka dalam komunitas pun dengan mudah akan terjadi kesepakatan. 3 agenda yang harus terjadi dalam komunitas yang sehat. Yang pertama, komunitas ini harus membuat Anda semakin mencintai Tuhan. Relate up. Relate up. Ada loh komunitas yang bikin Anda itu semakin cinta sama mobil. Ada loh komunitas yang bikin Anda semakin cinta sama raket tenis. Upgrade terus raket tenisnya. Upgrade terus sepedanya. Sampai akhirnya lupa. Komunitas ini enggak lagi mendekatkan diri Anda sama Tuhan. Boleh enggak tergabung dengan komunitas seperti itu? Boleh. Boleh. Tapi jangan lupa Anda perlu tergabung dengan sebuah komunitas yang mendekatkan diri Anda kepada Tuhan. Saya bersyukur Gereja Mawar Syaron menyediakan rumah rohani bagi setiap kita. Ada komunitas yang mendekatkan diri Anda untuk semakin mencintai Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, saya nggak akan berlama-lama dalam poin yang pertama. Yang kedua saudara, komunitas yang membangun hubungan dengan sesama. Relate in. Ini poin yang kedua. Relate in. Kita nggak pernah menjalankan sebuah komunitas yang akhirnya membuat kita menjadi seorang individualis. Kita akan menjalankan sebuah komunitas yang saling membutuhkan satu sama lain. Saya tahu Tuhan memberikan talenta dalam saya memimpin pujian. Saya nggak akan memaksakan semua orang yang ada dalam CG saya untuk bisa mimpin pujian kayak saya. Enggak. Relate in. Bahkan saya di dalam CG, saya melihat ada banyak orang-orang yang memiliki kemampuan managerial skill yang saya sendiri pun juga belajar. Mereka kalau melakukan segala sesuatu planning CG-nya dalam 1 bulan ke depan itu dengan detail sekali. Saya belajar seperti itu. Kita perlu belajar saudara dari satu sama lain. Di CG bakal banyak terjadi gesekan. Kadang gak nyaman. Dan izinkan saya menyampaikan saudara. Bahwa tidak ada satupun gereja yang sempurna di muka bumi ini. Gereja Mawar Syaron Tangerang hari ini jadi tidak sempurna karena keberadaan saya. Gak ada yang sempurna. CG tempat saya tertanam di dalamnya pun jadi tempat yang gak sempurna karena sayanya gak sempurna. Tapi tetap saudara, biar gimana pun. Kalau sampai terjadi kebakaran di dapur daripada rumah gereja Mawar Syaron yang saya cintai ini. Saya tidak akan memutuskan keluar untuk berkoar-koar mengenai kebakaran yang sedang terjadi. Saya memutuskan untuk menjadi anak rohani. Dan saya akan menjadi orang yang kalau bisa menjadi orang yang pertama untuk memadamkan api yang terjadi. This is my spiritual home. Dan
pulang, coming home is a wonderful thing. Memiliki komunitas rohani adalah hal yang luar biasa. It's a wonderful thing. Pulang ke rumah seharusnya sama dengan menemukan kembali surga yang ada di dalam dunia ini. Pulang ke rumah seharusnya sama dengan menemukan kembali surga yang ada di dalam dunia ini. Jangan sampai saudara pulang ke rumah rohani, ataupun ke rumah jasmani saudara. Kemudian di sana Anda menemukan ini kok kayak neraka di dalam dunia, saya nggak tahan. That's the homework saudara. Bahkan komunitas CG, tempat kita sediakan di tempat ini, di sini kami akan mencoba melakukan pemuritan. Kita akan melakukan perubahan hidup dari Anda yang tadinya mengalami neraka di dalam dunia. Kita akan rubah menjadi Anda mengalami surga di dalam dunia. Pengajaran-pengajaran bagaimana Anda membangun pernikahan yang sehat. Bagaimana Anda membangun kehidupan parenting yang kuat. Bagaimana Anda berkomunitas satu sama lain. Bagaimana Anda menjadi pengaruh bukan hanya di dalam kehidupan kita bergereja, tapi juga pada waktu kita keluar, pada waktu kita berkuliah, pada waktu kita kerja dan lain sebagainya. Anda diperlengkapi di dalam CG. Coba lihat kanan kirinya, udah join CG belum? Nanti di akhir daripada ibadah ini, Pastor kita Julian akan mengumumkan gimana caranya untuk bisa join ke dalam CG saudara. Saya harap Anda mengambil langkah yang sederhana ini. Joinlah ke dalam CG. Yang ketiga saudara. Yang ketiga. Bangun hubungan keluar. Atau relate out. Jadi tadi yang pertama relate up. Kemudian agenda daripada komunitas yang sehat ada relate in. Kemudian yang ketiga adalah relate out. Ya. Artinya apa? Artinya kita sebagai orang percaya, kita nggak boleh memutus hubungan dengan orang-orang yang belum percaya. Kita harus berani berteman dengan sebanyak-banyaknya orang. Halo. Kita nggak boleh berhenti menjadi orang-orang Kristen yang terus-menerus mengasini, menggarami kehidupan satu sama lain. Kita perlu menggarami dunia kita. Saya nggak bisa menggarami dunianya saudara. Saudara pasti punya dunianya masing-masing. Saudara pasti punya koneksi, hubungan yang hanya bisa saudara yang bisa pengaruhi. Saya nggak bisa touch ke sana. Tapi kita perlu membangun hubungan dengan orang-orang yang masih bertato. Kita perlu membangun hubungan dengan orang-orang yang masih merokok. Tapi pada waktu Anda memberikan pengaruh keluar, lakukan berdua-berdua. Yesus pun mengutus muridnya berdua-berdua. Betul? Makanya sebelum relate out, kita perlu relate in. Terlebih dahulu. Jangan dibolak-balik prioritasnya saudara. Sebelum Anda relate out, kita perlu relate up dan relate in dulu. Supaya kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Bayangkan Densus 88 waktu ngegerebek markas teroris, dia gak akan melakukannya dengan sendirian. Dia pasti akan calling, backup. I need backup. You can find the right backups from this church. Anda pasti akan menemukan backup yang terbaik dari gereja ini. Pasti ada orang yang terus menepuk bahu saudara di belakang. Let's do this together. Amin. Nah, menyapa seseorang atau menanyakan kabar, saying how are you gitu ya. Saya tuliskan seperti ini, jelas tidak akan mempercepat return on investment kita. Saudara mungkin yang berinvestasi, hanya sekedar saying how are you, itu nggak akan mempercepat kita jadi cepat-cepat balik modal. Enggak. Karena ini apa? Karena ini merupakan investasi jangka panjang. But it's worth it. Saying how are you? Kamu apa kabar?
Apa yang bisa saya doakan bagi saudara? Itu lasting investment, saudara. Long last investment. You will never regret doing it. Ini worth it sekali. Layak untuk kita lakukan, saudara. Nah, terakhir saya juga menuliskan seperti ini. Penginjilan dan gereja lokal merupakan hal yang tidak terpisahkan. Sama seperti orang Samaria yang baik hati, yang menolong orang yang udah hampir mati, yang dipukulin. Kemudian orang Samaria yang baik hati ini berjalan, mengangkat orang yang udah setengah mati ini, dan akhirnya membawanya kepada tempat penginapan. Betul? Dan dia menitipkan sekian dinar. Tolong rawat. Nah, penginjilan dan gereja lokal adalah seperti orang Samaria yang baik hati ini untuk membawa orang jiwa-jiwa itu masuk kepada penginapan untuk bisa dirawat, tertanam, dan dimuridkan di dalamnya. Ini korelasi antara penginjilan dengan gereja lokal. We will never be able to do penginjilan. Kita gak akan pernah bisa melakukan penginjilan hanya kita seorang diri aja. Gak mungkin, saudara. Kita perlu backup, kita perlu tertanam di dalam gereja lokal. Amin. Making disciples, transforming lives.